Oke, ini saya record ya teman-teman semuanya. Jadi nanti bisa didapatkan di Google Drive atau kalau tidak gitu saya pakai private untuk YouTube-nya ya. Jadi biar bisa diulang-ulang. Oke, ini kita akan membahas hit and run-nya ya. Jadi kita tidak akan membahas versi-versi umumnya trading. Jadi kita hanya fokusnya adalah fast ya dan profitable. Dan di sini saya akan mengajar kalian insting. Nah, insting ini yang kalian susah ya, butuh jam terbang yang tinggi, yang banyak jam waktu untuk mendapatkan sebuah insting ini ya. Kapan insting keluar, kapan insting entry posisi itu tidak mudah didapatkan ya. Jam terbang lah yang kalian butuhkan ya. Jadi kita akan belajar, boleh kalian pakai demo dulu $20 sampai profitable baru masuk ke real, bisa ya. Tapi kalau kalian sudah merasa oke, $20 adalah uang jajan saya, maka kalian bisa mulai untuk praktek ya. Apapun tekniknya kalian bebas, tidak harus ikut saya HPP ataupun teknik yang lain. Kalian mau BBMA, mau MA, mau apapun boleh. Ya pasti saya akan memberikan beberapa hal ya. Yang pertama adalah saya akan selalu memberikan key level. Ya, key level ini sangat penting. Kenapa? Karena key level adalah sebuah harga di mana ketika dia di breakout dengan signifikan, maka harga dia akan berubah, reversal ya. Tapi selama harga ini tidak di breakout ya, tidak ada breakout atau false breakout, maka dia akan reverse ya, atau tidak di breakout maka dia akan reversal. Tapi kalau dia di breakout maka dia akan lanjut ya, misalkan seperti itu. Oke, ini contoh kasusnya aja. Oke, sebentar ada si Komo lewat. Oke, jadi ini kerennya kantornya Forex Indonesia ya. Setiap 1 jam, setengah jam selalu ada si Komo lewat. Jadi harap bersabar. Kita sekitar 3 detik lah. Oke, jadi untuk yang ada pertanyaan, kalian bisa menjeda penjelasan saya dan aktifkan speaker. Kalian bisa bilang nama ya dan dari kota mata. Habis itu silakan tanyakan pertanyaan kalian ya. Oke, paham ya dari sini ya? Oke, kita mulai ya. Jadi di dalam grup nanti kalian akan mendapatkan sebuah key level. Nah, key level ini tidak bisa per yang kalian inginkan ya, tidak bisa. Misalkan, Mas saya lagi open posisi di EU ini, key levelnya di mana, nggak bisa. Jadi key level ini saya tentukan ya, dan memang itu sudah dari analisis, top down analisis dari saya. Jadi tidak bisa ditentukan oleh request dari teman-teman, Mas key levelnya di mana, nggak bisa ya. Yang pertama, jadi kalau emang sudah menemukan key level fix, kalian boleh ya pakai hit and run ya, yang ketika key level sudah keluar, misal kayak Euro NZD kemarin ya. Terus yang kedua, kalian nanti akan dapat open posisi follow trend ya, scalping ya, open posisi follow trend ya, follow trend scalping. Nah, untuk key level itu biasanya kalian akan counter posisinya ya, counter trend versi time frame yang lebih besar ya. Jadi yang pertama itu kalian akan mendapatkan sebuah key level. Jadi biasanya saya akan mapping di daily atau H4. Yang kedua, kalian akan dapat follow trend scalping. Jadi kalau follow trend scalping ini kalian tidak boleh menghold open posisi. Kalau saya bilang harus ada stop loss, misalkan harus ada stop loss ya, ini stop lossnya sell misalkan, dan ini adalah TP-nya, maka kalian harus mematuhi. Oke, ingat harus mematuhi. Misalkan ini adalah ada sell, rencana sell di area ini ya, misalkan ada seperti ini, sell di area ini, take profit 1, take profit 2, maka kalian harus pakai stop loss. Kenapa? Kalau selama kalian tidak pakai stop loss, ini ketika harga rally maka ini akan lupa ya, harga tidak akan kembali ya, karena ini bukan key level. Ingat, ini bukan key level. Jadi misalkan dalam kasus contohnya dalam kasus, oke, saya masukkan ke ini. Oke, dalam kasus ini misalkan, dalam kasus ini saya berikan contoh, misalkan
di premium akses saya. Misalkan, oke, ada seperti ini, misalkan, ada seperti ini, maka kalian wajib SL di bawah 0.88908. Berarti ini tidak bisa dipakai untuk hit and run ya, karena tidak ada key levelnya ya. Kalaupun kalian mau pakai hit and run by di sini, maka wajib cut loss di bawah 0.88908. Jangan sampai kalian posisi yang banyak itu dibiarkan ya. Itu contohnya kalau ada warna seperti itu. Tapi kalau ada warna seperti ini, tidak ada warnanya, hanya ada sebuah key level aja. Contoh, oke, mana ya? Sebentar. Nah ini ya, contohnya kayak gini, saya bilang mayor di temuan key level dailynya ya, dailynya. Mari kita eksekusi hit and run-nya di TF yang kecil. Maka kalian sudah tahu ini adalah key level. Kalian bisa open posisi versi jangka panjang ya. Cut loss-nya ada di bawah zone pink, dan kalian bisa turunkan sampai time frame M1 ya. Sampai time frame M1. Jadi bisa. Oke? Sampai sini paham ya? Oke, paham ya? Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Nyalakan mic, nama dan dari kota mana, dan pertanyaannya. Jika ada pertanyaan. Sebelum kita masuk triknya, bagaimananya. Oke, pertanyaannya dari komen ya. Oke, kalian bisa bertanya lewat komen atau dari speaker kalau memang pertanyaannya panjang ya. Kalian bisa pakai mic, nyalakan mic dan bilang, katakan saja pertanyaannya apa. Oke, gak ada pertanyaan ya. Kita lanjut. Misal, kita bahas key level nih. Kita bahas key level ya. Misalkan kita menemukan sebuah key level ya. Misalkan key level dari Euro NZD ya. Ini adalah zona demand ya. Zona demand, maka dia support ya, warnanya merah. Nah, ini ada key level ya. Key level Euro NZD misalkan. Oke, kalian sudah menemukan ya. Key level Euro NZD di area harga misalkan 1.700 ya, misalkan di poin 1.700. Maka otomatis kalian harus tandai ya di handphone kalian atau di MT4 kalian, di laptop, terserah. Pokoknya tandai 1.700 ini adalah batas terakhir kalian menahan posisi ya, menahan posisi. Ingat, menahan posisi. Oke, dari sini paham ya. Oke, sekarang proses untuk hit and run-nya ya. Misalkan ini harga turun ya. Harga turun, tapi kita pakai time frame-nya bisa M15, M5 ataupun M5 ataupun M15 ya. Bahkan saya bisa turun sampai M1 ya. Oke, misalkan ini structure versi dari M1, M5 atau M15 ya. Ketika harga mendekati ke level kita ya, biasanya akan ada seperti ini, spek-spek seperti ini. Nah, di sini ya, perhatikan, kalian harus sangat jeli ini untuk hit and run. Perhatikan ya, ketika harga sudah mulai membentuk sebuah wave pelemahan seperti ini ya, wave yang kecil-kecil ini pelemahan, dan sudah ada spek-spek momentum buyer, maka ini tandanya kalian harus masuk ya. Ini tandanya kalian harus masuk. Bermakna apa? Bermakna buyer sudah mulai ada yang masuk. Oke, setelah terjadi seperti ini, kalian bisa tes di area support ini, satu buy. Oke, untuk manajemennya nanti saya ajarkan ya. Ini kasusnya aja ya, buy di sini. Misalkan ini udah profit, oke, kalian profit, misalkan profit 0,50 atau $1, close dulu. Biarkan lagi ya, biarkan dia biasanya akan retrace. Oke, jangan di follow lagi. Misalkan ini buy profit, kalian buy lagi. Enggak seperti itu caranya. Biarkan turun lagi, biarkan dia membuat lower low. Nah, lower low ini kalian boleh entry lagi, buy. Oke, buy lagi ya, buy lagi ketika dia terus membuat lower low. Misalkan kalian buy order di sini nih ya, misalkan buy order dan ternyata harga turun lagi, oke, kalian buy lagi. Oke,
buy lagi. Oke, misalkan dia kena di 1700, dia biasanya akan respect thread, membuat seperti ini, yang semuanya ya order 2 order kalian profit mendapatkan $2 misalkan. Oke, close dulu. Oke, close dulu. Dan kalian harus yakin proses sebuah reversal itu sangat susah. Ingat, sangat susah proses reversal. Itu butuh beberapa pelemahan, beberapa brick structure ya. Jadi untuk reversal itu sangat susah. Oke, nanti akan saya jelaskan proses-prosesnya ya. Oke, jadi di sini kita bisa dapat 2 plus 0,5, jadi kita udah bisa dapat sekitar 3 USD dengan sangat cepat. Ingat, sangat cepat karena ini akan bermain di M1 ya, M5 atau M15. Jadi ini akan sangat cepat kalian dapatnya. Oke, misalkan dia sudah mulai turun dan dia turun lagi ya. Ingat, turun lagi ini adalah konfirmasi kita. Jangan begitu saja percaya kalau ini akan break to 1700 dia akan reversal. No, tidak semudah itu. Contoh kasus di EU ya kemarin. Contoh kasus ini kalian harus catat di sini. Data ini ketika dia low, membuat lower low seperti ini di bawah 1700, kita melihatnya di M1, M5, H1 nggak peduli. Selama candle daily, ingat, candle daily belum close ya, belum close candle, maka kalian tidak bisa bilang, ini kuncinya ya, kalian tidak bisa bilang kalau itu dia breakout. Ingat, tidak breakout. Oke, biasanya nanti mendekati jam-jam 1 malam itu dia akan membuat doji ya, yang dulunya breakout seperti ini ya, harga akan kembali lagi hanya membuat shadow saja. Karena ingat ya, ke level itu akan sangat susah untuk di breakout. Jadi ketika dia turun, kalian bisa ya mulai di M1 mencari structure lower low yang lagi ya. Jadi open posisinya adalah ketika dia membuat lower low. Oke, buy. Ketika lower low lagi, bukan support ini kalian buy. No, ya, bukan seperti itu. Ya, setiap pembuatan lower low baru bisa entry. Ya, misalkan ini supportnya harus di break, bukan OP di supportnya ini, bukan. Ketika lower low terjadi, karena untuk open posisi di lower low maka ada kemungkinan dia akan retrace ya. Ini yang kita ambil ya. Kita sudah tahu kalau Mayer time frame-nya adalah di 1700 ya. Gimana? Susah? Ada pertanyaan? Silakan gunakan speaker atau pertanyaan di komen ya. Oke, ada pertanyaan Pak Lisa Niarti, assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Dan tim, mantap nih ada pakai Meet ya. Kalau memang saya webinar sendiri ya, member saya itu pakai Google Meet. Kalau untuk Okta memang kita pakai streamingnya dari YouTube ya, itu karena pihak Okta yang menyediakan. Oke, contoh ke level. Oke, mau ada grup baru apa gimana? Tidak ada grup baru, tetap grupnya. Mas Eko, kalau ke level adalah zona reversal, apakah harus melihat candle konfirmasi pembalikan arah? Ya, jadi ke level itu konfirmasinya adalah candle daily. Ingat, candle daily. Selama candle daily tidak membreakout signifikan, maka kita tidak akan bilang kalau dia itu breakout. Ya, ingat daily. Ini kuncinya. Kuncinya candle daily. Oke, candle daily ya. Oke, Pak Gembul-Gemblung. Pak Gembul-Gemblung. Tanyanya Mas, misal ke level atau SN-nya 100 pip, terus TP1 20 pip, TP2 50 pip, itu tadinya sehat apa enggak? Kalau kita pakai jurnal, kalau yang pakai $20, kita tidak akan membahas sehat atau tidak ya. Tidak membahas, karena jelas kalau trading dengan modal $20 itu jelas tidak sehat sama sekali. Ya, beda lagi kalau kalian pakai modal di atas dari $200, itu akan sangat bisa digunakan menggunakan risk reward ratio. Tapi kalau pakai di bawah $100, saya yakin itu tidak akan sehat. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Izin tanya Mas Eko, scalpingan enaknya pakai indikator atau analisa? Terserah mau pakai apa, tapi kalau kalian mau join grup di 20 USD, nanti otomatis akan dapat signal dari saya dengan win rate 80% up. Ya, kalian tinggal pakai aja, plus nanti ke level. Untuk ke levelnya kalian bisa pakai hit and run ya.
Oke, Mas Eko, saya Indra dari Jakarta. Salam kenal Pak Indra. Mau tanya, kayak level apakah sama dengan SNR atau supply and demand? Bisa sama, bisa tidak. Dan kayak level memang support resisten dan memang supply and demand, tapi tidak selamanya supply and demand kayak level supply and demand support resisten itu adalah kayak level. Jadi berbeda ya, berbeda. Nanti akan saya ajarkan ya pelan-pelan aja. Mas Eko, candle daily-nya membuat buntut di batas 1700 itu termasuk breakout atau tidak? Tidak. Jadi misalkan ya, saya kasih perbedaannya. Ya, oke sebentar. Saya kasih perbedaannya. Jadi ada 3 hal yang harus kalian tentang support resisten. Dan ini belum saya ajarkan dimanapun ya, di webinar ya. Yaitu break. Oke. 2 adalah breakout. Dan yang ketiga adalah false break. Ya. Oke, perhatikan ya. Break, misalkan break. Oke. Ini candle merah warnanya. Karena di support ya. Terus ada ekor panjang seperti ini. Terus ada candle merah lagi. Ya. Warnanya merah sama. Warna merah. Oke, merah. Ya, breakout ya dia. Warnanya merah. Terus ada yang breakout seperti ini. Nah, ini nanti akan kalian temukan kasus-kasus macam ini. Breakout dan ada yang breakout seperti ini, sama kayak ini yang contohnya ini. Tapi dia langsung dibalas. Tapi dia langsung dibalas oleh hijau. Oke. Jadi ini yang Bapak tanyakan tadi ya. Oke, Pak Aiboy ya yang tanya tadi ya. Oke. Jadi misalkan ya. Oke, ada yang join juga. Oke, kasus nomor 1. Ini ya, yang nomor 1 ini adalah namanya break aja. Break ya. Kalian harus bisa membedakan breakout dan false breakout. Kalau yang kasus nomor 1 ya. Kasus nomor 1 ini adalah break. Yang kedua ini adalah breakout. Ya, breakout. Ya, yang kedua, kasus yang kedua adalah breakout tapi tidak signifikan. Ingat, breakout tapi tidak signifikan. Karena apa? Karena 50% ya, tidak ada 50%, misalkan ini 50%-nya. Maka yang breakout itu hanya sekitar 25 sampai 30% saja. Maka ini tidak dibilang breakout ya, tidak signifikan. Dia dibilang breakout cuma tidak signifikan. Tapi yang ini 50%-nya, maka dia sudah hampir 75% breakout. Maka fix ini adalah breakout signifikan ya. Breakout signifikan, BS. Ya, ini breakout signifikan. Jadi breakout ada 2, breakout tidak signifikan dan breakout signifikan. Ya, ingat ya. Terus yang ketiga, ini adalah breakout tapi dibalas esok harinya ya, satu candle sehari sebagai candle warna hijau atau kebalikannya. Ini namanya false breakout. Dia breakout tapi memvalidasi dirinya untuk tidak jadi. Nah, biasanya false breakout ini terjadi ketika ada breakout yang tidak signifikan. Ya, paham ya dari sini ya? Ada breakout tidak signifikan dan breakout signifikan, dan ada false breakout. Ya, ini yang harus kalian pahami tentang konsep ini. Oke, paham ya dari sini ya? Ada pertanyaan atau saya terlalu cepat? Silakan komen. Oke, Mas Eko. Oke, Pak Makribi. Pak Makribi, izin Mas Eko untuk OP gimana Mas? Ketinggalan saya tadi. OP-nya kan Mas Makribi kemarin udah cuan nih dari teknik hit and run ya. Nanti akan saya jelaskan lagi.
Pak Sumarno tanya, Mas, jika saya hanya bisanya pakai teknik HPP gimana, Mas? Gak paham chart pattern, apakah bisa konsisten hanya dengan HPP? Sangat bisa, sangat bisa. Karena HPP itu sudah saya buat sedemikian rupa, kalian bisa mengikuti tren ya, mengikuti tren. Kalian tinggal tambahkan saja additional yang namanya supply and demand. Makanya udah fix, kalian bisa trading. Terus Cak Wandi, ke level yang digunakan di daily dan H4 tapi sudah tidak fresh lagi atau sudah di retest beberapa kali, bagaimana kita menyikapinya, Mas? Ke level yang sudah di retest baik di H4 di daily, maka saya tidak akan menggunakannya. Ingat rule yang saya berikan, saya hanya akan open posisi di first retest, no second retest, no third retest ya, karena apapun yang paling enak adalah virgin ya. First retest is the best. Ingat Pak Wandi, first retest is the best. Jadi selama dia belum di retest, pasti dia akan memberikan sebuah momen hit and run yang sangat bagus ya, sangat bagus. Contoh ya. Oke, nah ini ya, contohnya ini yang kemarin saya bilang kalau akun yang lama ya di YouTube saya, kemarin saya sudah bilang kalau akun ini sangat lama. Karena apa? Karena dia lama karena stop lossnya berturut-turut ya, ada stop loss, ada istilahnya open posisinya itu sangat bagus ya, sangat bookable ya, textable. Jadi sesuai dengan teori menggunakan risk reward seperti ini, pakai SL selalu ya, jadinya grow-nya seperti ini. Tapi yang akun hit and run murni itu sudah bisa sampai beberapa ratus persen, bisa sampai $500 kemarin. Dan saya sudah withdraw dan saya sudah siapkan $25 lagi untuk hit and run yang kedua. Untuk bulan ini ya, kita start lagi bulan ini. Jadi saya akan lihat apakah hit and run yang kedua bisa jadi 500 lagi atau lebih ya. Jadi yang ini tetap dia kalem, dan tadi saya coba pakai hit and run sedikit aja di gold dan cuannya cukup signifikan ya. Sekarang udah $44. Jadi ini waktunya withdraw, sudah saya jelaskan tadi di Outlook ya. Untuk withdraw ini menjadi reset menjadi $20 dan akan saya upkan lagi, naik lagi ya, minimal dia akan jadi $100 ya. Ini hit and run pakai gold 20 posisi tadi 39 atau 38 ya. Saya hit and run dikit, perhatikan ini ya, perhatikan momen ini. Ini adalah zona yang fresh ini ya. Ini adalah zona yang fresh, base yang fresh, sangat fresh ya, sangat fresh. Perhatikan, kalau kalian melihat ini adalah head and shoulders pattern ya, seperti ini. Ini adalah head and shoulders pattern. Perhatikan, ini adalah bahu kiri ya, ini bahu kirinya hijau, ini headnya, dan dia kembali dia menjadi left shoulder, atau kalian bisa menyebutnya dia Quasimodo ya, atau QM level. Dan perhatikan rewardnya sangat bagus dan itu sangat cepat. Saya dapetin $4 itu sangat cepat. Kalau kalian bisa hit and run itu sangat cepat profitnya, saya yakin. Jadi hal-hal seperti signifikan momentum kalian harus perhatikan. Yang belum tahu tentang signifikan momentum, belum pernah belajar momentum, kalian bisa pergi ke channel YouTube-nya OctaFX. Saya sudah membahas dengan jelas di sana. Dan yang kedua adalah perhatikan fresh-nya ya, ini ya. Perhatikan rally ya. Perhatikan rally, drop, base. Dan sampai sini perhatikan harga tidak pernah kembali ke area base ini. Dan ketika dia kembali, kalian bisa lihat kalian tidak akan mendapatkan trouble ketika open posisi di sini ya. Sell, maka akan sangat cepat profitnya. Ya, ini yang dinamakan hit and run. Kalian tidak perlu profit banyak, pip banyak. Yang penting itu cuan cepat dan tidak beresiko ya. Misalkan ini adalah sebuah roti ya, sebuah kue. Kalian tidak, ini terdiri dari London Open ya, London Open, ini adalah London Open, terus US Session dan ASEAN Session ya. Dari satu kue ini kalian tidak bisa ya memakan semuanya ya, memakan semuanya. No, kalian tidak akan bisa, tidak akan mampu. Misalkan range goal itu 2.500 poin. Kalian tidak akan bisa memakan 2.500 poin full, tidak akan mampu ya. Mungkin mampu 1-2 hari, tapi untuk berikutnya kalian tidak akan mampu dan akan membuat kalian MC terus dan menerus ya. Saya bisa pastikan itu
karena saya pernah menginginkan semua hal itu, ya. Jadi akan mendapatkan trouble. Tapi ketika kalian hanya mengambil satu slice saja ya, satu iris saja ya, satu iris dari kue selebar ini, saya bisa pastikan ya 99% kalian mampu. Ya, dan ini adalah hit and run adalah sangat bagus. Ya, kalian bisa ambil satu slice di Asian Session, kalian bisa ngambil satu slice di US Session, atau kalian bisa ngambil satu slice di London Open. Tapi jangan berharap kalian bisa mengambil satu penuh kue dalam market setiap hari. No, itu akan greedy, menimbulkan kegreedy ya. Keserakahan itu akan membinasakan kalian. Oke? Jadi kita hanya fokus saja satu slice saja. Satu kecil tapi mencukupi, dan kita terus menerus. Kita tingkatkan targetnya terus menerus, ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Oke, Pak Wandi, Pak Dali, Mas Eko menentukan ke level pakai pertimbangan fundamental apa tidak? Mengingat kalau fundamental lagi kuat, zona kuat pun akan mudah di break. Ya, kita melihat ya, sesekali melihat news ya, ada fundamental apa di pair yang sedang kita analisa. Misalkan kita lagi lihat Euro NZD misalkan, ya kita pantau aja tuh Euro NZD, apakah ada news Euro ya. Ternyata Euro NZD sangat bagus news Euronya, maka dia cuan sangat banyak ini ya. Berarti kan sangat banyak kalau kalian ikut hit and run, di sini buy, di sini buy, di sini buy, di sini buy, di sini buy. Ketika dia retrace buy, maka kalian bisa melihat kalau Euro NZD memberikan cuan yang sangat banyak sekali. Ya, inilah pentingnya ke level. Oke, sebentar si Komo lewat ya. Sebentar ambil minum dulu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, Pak Warung Mane, di-upload Mas nanti di YouTube biar kami bisa mengulang lagi videonya dan bisa belajar lagi karena belum paham. Siap Pak Warung Mane. Stop loss menunggu breakout terbentuk Mas Eko ya. Betul. Jadi pastikan dia benar-benar valid breakout, maka cut eksekusi. Berarti plan ke levelnya sudah tidak valid. Itu caranya ya, caranya melihat. Betul sekali Pak Balendin. Pak Gafir, bisa ulang Mas dari awal, saya baru gabung. Oh, tidak bisa bergusuk. Ini sudah hampir 30 menit. Gimana bisa ngulang? Ini yang ikut-ikut dari awal nih, dia pengen yang lebih advance nih. Ya, nanti lihat recordnya aja ya. Ini saya rekam kok. Oke, Pak Sumarno, yang dimaksud ke level itu ke level HPPK Mas Eko. Betul. Ke level HPP bisa dipakai. Bisa. Pak Balendin, dari pengalaman Mas Eko, bagian kue yang mana yang paling enak dimakan? Paling enak adalah US Session dan London Open. Mulai jam 2 pagi, jam 2 siang, jam 7 malam ke atas, ya. Jam 2 untuk London Open itu sangat-sangat bagus. Pair yang GU berhubungan dengan USD. Kalau malam lebih bagus pair yang berhubungan dengan gold, ya. Itu sangat bagus untuk US Session, dan untuk menikmati satu slice roti ya, kalian bisa di London Open atau di US Session. Dan saya tidak pernah, jarang sekali open posisi di Asian Session ya. Jadi saya tidak akan memberikan signal di Asian Session, jarang sekali, kecuali dia itu swing atau long ya. Oke, Pak Lusliana, untuk hit and run apakah tetap pakai SL atau tidak? Tidak. Makanya saya bilang kalian harus punya 2 akun ya. Minimal 2 akun. Yang pertama adalah akun yang safety, akun yang selalu pakai stop loss ya, dengan 500 poin, nanti MM-nya saya kasih. Yang kedua adalah untuk hit and run. Hit and run itu untuk menggrowkan akun dengan cara cepat ya, karena kita sudah membatasi resiko yaitu $20 ya. Sudah tidak ada alasan untuk kita rugi lebih dari $20. Oke? Pak Naufal Maulidan, Mas leverage untuk hit and run berapa Mas? Kalian bisa pakai leverage maksimal Okta yaitu 1.500. Oke? Atau kalau ada broker yang lain, misalkan kalian pakai FBS atau yang lain leverage lebih tinggi ya, kalian bisa pakai itu, nggak apa-apa. Pak Mahribi, fokusnya di trendline daily ya berarti Mas Eko? Ya, di K level daily, bukan hanya trendline ya.
Kita pakai K level daily, tidak harus trendline. Euro CHF drop. Oke. Berarti hit and run boleh counter ya. Hit and run memang counter. Ya, posisinya kita counter kayak Euro NZD ini kita counter kan. Berarti kan counternya ya dia downtrend, kita counter ya, counter buy. Tapi ini adalah support mayornya dari Euro NZD. Jadi nggak ada masalah kita counter, tapi kita berada di harga terendahnya Euro NZD. Makanya ya mau tidak mau pasti dia up gitu loh. Nah, makanya saya bilang apa? Hit and run itu adalah 80% win untuk K levelnya. Jadi kalian bisa tinggal ngambil harga terendahnya dan pelajari market structure, maka kalian akan mendapatkan cuan yang sangat banyak. Oke, Pak Mila Rembang, kalau 20 bisa OP berapa kali dalam hit and run? Saya tidak sarankan untuk $20 hit and run ya. Nanti saya jelaskan MM-nya. Hit and run kalian harus sampai di fase BEP dulu. Oke? Nanti akan saya jelaskan masalah MM-nya. Untuk hit and run di time frame berapa Mas Eko? Saya biasanya M15 sampai ke bawah sampai M1. Ya. Jadi sangat rendah. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan lagi pakai suara. Pak Wandi, ayo bertanya. Saya tunggu nih Pak Wandi nih. Jangan ngirim kopi aja Pak Wandi. Tanya dong. Mana Pak Wandi? Kan sudah tanya saya tadi Mas Eko. Dalam Pak, gimana? Tadi kan sudah tanya saya yang masalah fresh K level sampai yang sudah beli. Iya, tanya yang lain nggak? Saya tahu Pak Wandi lagi ada banyak pertanyaan. Ayo, Pak tunggu nih pertanyaannya. Gimana? Ini lagi nggak fokus, dia lagi banyak kerjaan di kantor. Siap. Yang ikut dulu Mas Eko, nanti kalau ada tak tanya saya. Siap. Silakan yang mau bertanya. Ya, kita dua arah. Beda kalau di OctaFX kalian tidak bisa bertanya langsung. Di sini kalian bisa tanya langsung. Oke. Pak Riko, malam Mas Eko, saya Riko dari Jakarta. Salam kenal Pak Riko. Boleh dijelaskan sedikit tentang market structure? Oke, saya jelaskan ya. Market structure. Hit and run minimal modal berapa Mas Eko? Modalnya adalah $20 atau $25. Oke, saya jelaskan sedikit tentang market structure ya. Sedikit market structure. Oke, saya jelaskan sedikit market structure. Dan ke levelnya ya. Misal kalian harus belajar Dow teori ya. Misalkan ini market structure sudah terjadi. Ingat kalau kalian webinar di Okta ya, saya selalu bilang kalian harus paham tentang 2H, 2L. Ini adalah kunci dari maha kunci ya. Sebuah tren itu hanya terdiri dari 2H, 2L. Misalkan kalau dia seperti ini ya, tidak ada high, maksudnya tidak ada higher high atau high yang lebih tinggi dari ini, maka dia dalam fase sideways. Ya, ketika kalian bertemu metode seperti ini atau structure semacam ini, maka kalian hanya bisa buy di low, ya, buy di low dan sell di high. Oke, target TP-nya di mana? Di tengah-tengah pivot. Jangan berharap sampai di bawah TP-nya dan jangan berharap buy TP-nya sampai di atas. Ya bisa, cuma itu akan berbahaya ketika tiba-tiba dia ada news dan running signifikan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah trend, ya, trennya. Ketika ada seperti ini, maka fix ini adalah uptrend, ya, uptrend. Maka ketika structure seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah buy di support. Ingat, buy di support. Supportnya mana? Bisa resisten become support, ya. Di sini kalian bisa buy. Ya, dan dia akan naik, ya, atau ya ketika dia turun maka di support terakhirnya itu ke level ya, ke levelnya dari si uptrend ini, maka kalian bisa open posisi di sini yang kedua. Oke, seperti ini, ya. Fokusnya adalah resisten become support untuk uptrend. Ya, ketika ada mode seperti ini jangan open posisi di high, di low seperti ini karena beda strukturnya. Oke, yang ketiga adalah down structure ya, downtrend structure.
ketika ada lower low terus menerus seperti ini misalkan, ya low-nya terus menerus dan high-nya terus menerus turun, maka yang harus kalian lakukan adalah open di ya support become resistance. Nah, hanya bisa open posisi di sini. Oke, TP1-nya berada di recent support atau recent high, recent low atau recent high. Kayak levelnya berada di sini. Oke, kayak levelnya berada di sini. Ini untuk market structure. Ya, kalian bisa contoh untuk seperti ini. Contoh kasus ya. Contoh kasus kita ada kemarin ya GBP Kanada terakhir itu, atau saya ambilkan yang ini aja. Oke, ya ini aja. Misalkan kita sudah punya ini ya, sudah punya plan seperti ini. Berarti kan ini adalah uptrend mode ya, mode uptrend. Yang mana mas saya nggak tahu ini ada uptrend mode, bahkan saya melihatnya ini adalah downtrend. Iya, kalian melihatnya downtrend, tapi saya melihatnya tidak seperti itu. Karena dia sudah memiliki sebuah pola atau structure uptrend. Contoh, ini low, ini adalah higher low. Ingat, perhatikan. Ya. Sudah punya 2H, 2L atau belum? Jawabannya adalah punya. Makanya saya bilang OP di resisten become support di harga 0893670. Dan kalian bisa open sampai bawah dengan SL di bawah kayak levelnya support ini. Makanya Euro GBP sekarang kita bisa melihat Euro GBP bisa cuan nih, minimal TP1 ya. Euro GBP ya. Perhatikan ini bahkan saat ini runningnya bisa sampai TP2 bahkan lebih ya. Perhatikan ini karena structure ini kita bisa dapat TP1, TP2 bahkan sekarang sampai TP3 ini. Ya, ini order taker sudah taking profit di TP2. Oke, jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oh, apa ini? Sebentar, banyak sekali pertanyaan hari ini. Oke, luar biasa ini ada 70 orang. Ini nggak tahu berapa ya maksimalnya untuk apa namanya ini? Google Meet ini. Oke, pertanyaan terakhir adalah Pak Eriko. Oke, Pak Mila. Oh, ini Bu Mila atau Pak Mila ya? Bu Mila hit and run minimal modal berapa Mas Eko? $20. Tapi tidak boleh $20 pertama langsung dibuat hit and run, nggak boleh. Oke, dasarnya harus menguasai supply and demand, Mas. Betul. Dasarnya harus structure, ya, market structure harus dikuasai, baru supply and demand. Oh iya Mas Eko, kalau strategi price behavior itu apa? Price behavior itu strategi advance-nya saya ya. Jadi kita melihat ya dan meneliti ya, riset beberapa dari karakter pair ya. Saya mempelajari tentang karakter pair. Karakter pair ya, saya bisa tahu karakter pair EU gimana, GU gimana, XAU gimana, US30 gimana ya. Price behavior kebiasaan harga dari pair ini. Yang kedua adalah kebiasaan dari structure-nya. Misalkan uptrend, ciri-cirinya seperti apa, ini saya pelajari. Terus double bottom seperti apa, triple top seperti apa yang bagus. Terus smart money itu open posisinya ketika apa, dan manipulasinya seperti apa, ini saya pelajari. Ini namanya price behavior. Yang ketiga adalah membahas tentang apa ya, satunya lupa sih. Aduh lupa, nanti deh kalau ingat ya yang ketiga itu. Seperti itu pokoknya. Itu materi pro saya itu. Dan tidak akan di-share free. Oke. Bisa didampingi indie stock, pengaruh gimana atau dengan indie lain? Bisa pakai stochastic, MACD, moving average bisa. Kayak level adalah ancillary ya, berbaris ya Mas Eko, valid itu di betul. Untuk market structure tidak harus dihampat di daily, di H1, M30, M1 bisa semuanya, nggak masalah. Pak Budi Hartono, Mas Eko untuk Fibonacci menentukan target atau menentukan OP bagusnya di time frame H1, H4 atau M30 buat intradays. Targetnya adalah sesuai dengan Bapak menarik trendline. Misalkan Bapak menarik trendline-nya di EU H1, maka targetnya juga harus di H1 juga. Nggak boleh di time frame yang lebih kecil, nggak boleh. Ya.
Kalau pakai M30 ya sesuai dengan tarikan dari Fibonacci tadi. Dan untuk penarikan Fibonacci itu berbeda ya. Fibonacci untuk entry dengan Fibonacci untuk target TP itu menurut saya itu beda. Kalau menurut guru yang lain itu sama, it's free, bebas, tapi saya beda menurut saya. Karena saya punya metode tersendiri untuk menggunakan Fibonacci versi untuk TP dan untuk entry-nya, itu beda cara nariknya. Pak, metode hit and run, Pak Daniel, metode hit and run apakah menggunakan trend dan channel untuk entry, Mas? Untuk hit and run saya pakai counternya, ya, counternya. Tapi untuk signal yang versi scalpingnya saya akan memberikan untuk follow trendnya, ya. Dan harus pakai stop loss kalau untuk yang scalping. Pak Fadi, Mas Eko, ini saya Zaki, ya Pak. Mau tanya teknik hit and run ini apakah kita tetap konservatif atau agresif? Agresif, sangat agresif. Ketika dia membuat lower low, ya misalkan seperti ini, misalkan seperti ini ya, seperti ini kita membuat dia membuat low seperti ini, kita langsung entry. Perhatikan seperti ini ya. Misalkan ini dia candle H1 ini akan membentuk sebuah M30. Oke, M5. Oke, rejection semua ya. Biasanya dia akan membentuk sebuah false breakout ini. Nah, seperti ini. Dan biasanya hit and run itu misalkan ini ke level ya. Misalkan ini daerah ini ke level ini. Oke, lower low ini kita bisa entry buy. Ya, setiap membuat lower low ya, bukan setiap support seperti ini kalian buy, no. Misalkan ini ya, ini ke level ya, misalkan ke level, ya, dia membuat lower low dari sini ke sini, maka ini kalian buy, ya. Ketika harga kembali, kalian tidak boleh buy di supportnya yang kalian buy pertama kali tadi, nggak boleh. Tapi ketika dia membuat lower low lagi, boleh kalian buy lagi, ya. Itu konsep dasar dari hit and run. Jadi tidak boleh di harga yang sama kalian OP juga, nggak boleh. Karena apa? Tidak fresh harga itu. Ya, misalkan ini harganya sudah tidak fresh, sudah diambil dari buyer ini, dia naik. Ketika dia turun lagi, ya nggak akan ngambil yang sama lah. Dia akan mengambil harga yang lebih rendah, yaitu di sini. Nah, itu konsep dasarnya kenapa tidak boleh ambil di support ketika kita hit and run ya. Hit and run nggak boleh seperti itu. Oke. Pak Mila, Bu Mila, hit and run apa OP dijarakin OP1 ke OP2? Bisa dijarakin. Dan dia memang boleh averaging, ya. Terus Pak Yulfi Ari, mengetahui valid lower low gimana, Mas? Sangat mudah ya. Perhatikan rejectionnya, ya, rejectionnya. Ada ekor-ekor ini bertanda dia akan membuat lower low, akan membuat rejection, ya. Perhatikan rejection, ya. Caranya adalah dengan melihat rejectionnya. Oke ya, udah 42 menit kita bahas teori. Sekarang kita akan membahas tentang manajemennya, biar kalian satu paket nih. Oke, kita akan bahas manajemennya ya. Untuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab ya, untuk masalah teknikal tadi kita tidak akan bahas lagi. Kita akan bahas untuk manajemennya dan manajemen akunnya. Oke, kita akan bahas manajemen akunnya. Oke, kalian wajib punya 2 akun ya, wajib, nggak boleh nggak. Kalau akun satu aja, atau kalau kalian tidak rela hilang $20 atau $25, ya pakai demo aja lah, coba dulu. Tapi biasanya kalau demo itu kebanyakan profit, tapi kalau real nanti beda cerita. Oke, harus punya 2 akun ya. Satu untuk konservatif, jelas ini akan sangat aman ya, ini akan sangat aman yang akun ini. Yang akun 2 adalah untuk hit and run ya, ini untuk hit and run, jelas beda ya, jelas beda cara entry-nya, jelas beda resikonya, jelas beda reward-nya, hasilnya akan beda. Oke, konservatif, kalau kalian mau ngikut saya, manajemen saya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian punya dirasa manajemen kalian lebih bagus, tinggalkan manajemen saya ya. $20 saya pakainya adalah SL. Ini kita tidak akan bilang ya, kita tidak sesuai dengan yang diajarkan di Okta, Mas, harus reward lebih besar daripada
risk ya. Jelas ini kita tidak akan mengomongkan hal itu karena jelas ini tidak bisa dipakai karena modalnya sangat kecil ya. SL 500 poin. Berarti resiko kita adalah $5. Ya, $5 per entry. Ini kalau saya. TP-nya sesuai tabel ya, sesuai tabel yang ada di grup ya. TP-nya ngikutin tabel. Sesuai tabel dan lotnya meningkat. TP sesuai tabel, lot meningkat dan TP-nya itu sekitar 100 poin. Nah, ini untuk saya. Untuk plan saya ya. Jadi kita punya 4 kali entry sebelum kita MC. Ya. Kalau kalian 4 kali tidak pernah win, ya, maka ada beberapa hal yang harus kalian tweak, ya, harus kalian rubah money management atau teknik, ya, atau waktu entry posisi. Mungkin kalian takut-takut belum sampai zone kalian sudah entry, ya, itu harus kalian perbaiki. Misalkan 4 kali entry posisi loss semua, berarti kalian harus benar-benar belajar lagi dengan baik, ya, untuk ini, ya, akun yang pertama. 4 kali entry maka kalian akan MC, ya. Apakah bisa mas diresikokan $2,5 aja? Bisa, tapi kalau saya 500 poin itu sangat bagus untuk stop loss, ya, sangat bagus. Karena apa? Range harian rata-rata pair itu 1000 poin. Jadi kalau kita SL 500 itu susah untuk kena SL-nya, dan untuk dapat 100 poin itu lebih mudah, ya. Itu untuk konservatif. Oke, untuk hit and run kalian sama, ya. Untuk hit and run kalian sama pakai metode ini, aman dulu sampai, ya, sampai BEP. Oke, sampai BEP. Ingat, sampai BEP atau lebih bagus. Ingat, pakai versi konservatif, ya, tidak boleh langsung $20 hit and run. No. Ya, kecuali kalian sudah merasa $20 tidak ada apa-apanya, ya nggak apa-apa. Tapi saran saya biar tidak terlalu rugi terus-menerus dan merusak psikologi, maka kalian konservatif dua-duanya, ya. Yang kedua, biarkan misalkan sudah sampai $40, ya, atau $40, ya, atau saran saya sih $50 sih, saran saya. Oke, udah sampai $50, ya, profit ini jadi $50, ya. Ini jadi 50, ini, ya, $20 jadi $50, maka fix kalian withdraw, ya, WD modalnya, WD modal $20-nya, dan sisakan $30. Oke, sisakan $30 untuk dipakai hit and run. Kenapa? Karena kita pakai $30 karena $30 ini sudah, ya, sudah free psikologi. Jadi kalian sudah tidak akan rugi lagi karena ini uang profit. Makanya kalau kalian mau bom-boman pakai uang ini sangat bagus. Dan ini insya Allah kalau kalian mengikuti apa yang saya katakan, ini untuk grow di $100, terus $200, bahkan kayak saya $500 itu easy, man. Easy, ya. Minimal sampai $100 pertama kalian itu sangat mudah, ya, sesuai dengan apa yang saya berikan dan mengikuti plan-plan saya. Untuk $100 pertama kalian, ya, sampai $100 pertama itu insya Allah sangat mudah. Oke? Oke, ada pertanyaan lain? Seperti itu cara MM-nya, ya. Ingat seperti itu. Kalau kalian mau coba-coba yang lain tidak sesuai dengan saya, ya terserah. Pak Maghribi, close OP kita bagusnya pas gimana? Close OP-nya pas profit. Ya, Mas Maghribi, kalau pas OP-nya, kalau close OP pas profit, kalau pas loss ya jangan di close dulu, ya. Oke. Pak Dali, Mas Eko, tabelnya tidak ada lotnya. Nah, lotnya kita nanti naikkan. Nanti bisa tanya ke saya, ya, lotnya seperti apa. Oh, nanti saya akan berikan masalah lotnya. Oke, Pak Mila, konservatif OP-nya satu kelar, satu baru OP lagi. Betul. Satu OP kelar, terus cari momen, misalkan ada signal saya lagi, OP lagi, ya. Atau kalau kalian punya open lagi, pastikan sudah kelar dulu.
satu hal dalam trading itu, jangan sampai ya beban psikologi kalian itu lebih besar daripada beban profitnya, ya. Jadi psikologi itu lebih penting daripada balance, daripada targetnya. Pokoknya buat trading kalian itu aman, nyaman, relax, dan tidak kepikiran terus menerus. Misalkan kalian tidur kepikiran floating, makan kepikiran floating, jalan-jalan kepikiran floating, ya itu gak nyaman itu. Terus jelas itu gak sehat tradingnya, ya. Nggak sehat, jangan sampai seperti itu. Jadi yang pasti ini saya buat $20 agar nyaman. Kita sudah meresiko di awal, kita sudah agree, ya, setuju kalau $20 adalah batasan resiko kita. Ingat, $20 adalah batasan resiko kita. Kita tidak akan rugi lebih dari deposit kita, kan. Misalkan kita deposit $20, habis itu kena news keseret $100, nggak mungkin kita nombok $80, kan, nggak mungkin. Jadi seperti itu. Ya, teman-teman semuanya. Pak Makribi ini udah direkam kan ya? Ya, ini sudah saya rekam udah 50 menit. Oke. Kalau model 500 berapa maksimal lot untuk entry? Wah, ini ada Sultan nih. Dia mau ikut hit and run model 500. Oke, siap. Kalau hit and run ya, model 500 bisa dimulai dari 0,05. Ya, bisa dimulai 0,05. Dan ini kalau model 500 hit and run kayaknya untuk sampai di $5.000 itu bisa banget ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita akan akhiri nih dan 51 menit ya. Sudah paham ya semuanya? Ini akan ada recordnya, akan saya upload di YouTube ya. Kalian bisa mengulang-ulang lagi. Dan untuk tool script indikator yang seperti saya kayak warna-warna ini, warna-warna yang abang hijau itu, kalau kalian mau nanti saya akan berikan di grup ya. Saya akan berikan di grup untuk yang request, terus indikator apapun yang kalian butuhkan, saya akan memfasilitasi kalian. Semoga kalian benar-benar tradingnya lebih baik dari sebelum kalian mengenal saya. Ingat, trading kalian bisa lebih baik sebelum kalian mengenal saya. Saya harus bisa memastikan itu ya. Jadi kalian harus sama-sama belajar sama saya ya. Kita praktek, kita buktikan kalau trading itu bisa mencukupi kita. Oke? Pertanyaan lain? Pak Randy Sapta, kapan ngopi di Villa Pak? Sesegera mungkin ya. Kita akan adakan kopdar nanti di Villa for Indonesia. Pak Villa, 2 akun konservatif sampai modal 1 untuk hit and run ya? Betul, Pak Mila. Betul, Bu Mila, silakan. Goal barusan bagus hit and run Mas di area RBS. Saya ada buat video ini, jadi saya nggak melihat nih. Saya udah cuan sih tadi goal. Ini bagus nih ya. Ini sebenarnya kalau ini pentingnya ya, kita sudah tahu ke levelnya, maka kita bisa dapat cuan sangat bagus. Saya udah tak post tadi di sini. Nah, ini sangat bagus nih. Ya, kayak gini nih ya, cuan-cuannya. Nah, ini saya tandai tadi di area support ini. Nah, perhatikan ini valid breakout ya. Saya bilang tadi penjelasan antara breakout, ini adalah valid breakout, retest, dan ini kalian bisa anti posisi. Dan ini adalah zona ke level saya. Zona ke level saya itu 80% pasti memberikan reaksi, dan itu reaksi itu bisa kalian dapatkan untuk hit and run ya, untuk ngambil cuan 1 slice roti ya, untuk hit and run kalian. Oke, udah semuanya ya, nggak ada pertanyaan. Kita akhiri webinar perdana kita untuk kelas $20. Untuk kelas HPP kita akan adakan materi-materi tambahan. Gimana Pak? Mau kemarin nggak Seko? Siap. Gimana? APP lama nggak ada ngopi bareng ini APP. Oh iya, siap. Kita siapkan ini. Kita siapkan. Oke. Gimana? Pak Randy gimana? Kapan ngopi, Pak? Oh, siap. Secepatnya saya akan siapkan waktu dan tempatnya ya. Pak Wandi siapkan kopinya, tolong ya. Kopinya rutin muncul. Ya, Pak Wandi tolong siapkan kopinya ya. Kita akan siapkan tempatnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Semoga ya ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga kita diberikan berkelimpahan dan umur panjang. Oke, terima kasih. Kita ketemu di webinar berikutnya. Sampai jumpa. Salam for Indonesia. Bye-bye. Makasih, Bro. Sama-sama.